Ya, ketemu lagi di Budget Hunter. Kali ini saya akan mereview sebuah tablet yang pandemi ini banyak digunakan sama orang-orang untuk ngezoom ya, yang bernama HP Elite X2 yang bisa ngezoom dan lain-lain, yang digunakan sehari-hari untuk kelas online ataupun kerja WFH. Mau tahu kelanjutannya? Langsung aja. Ya, tablet HP dengan OS Windows ini mempunyai dimensi 30 x 21,3 dengan ketebalan 0,8 cm. Memiliki berat 800 gram, 1,2 kg dengan keyboard dan 1,5 kg lengkap dengan chargernya. Kemudian port-port yang tersedia yaitu satu USB Type-C, Thunderbolt 3, satu USB Type-A 3.0, audio jack combo. Kemudian satu micro SD slot yang support hingga 200 GB. Kemudian yang terakhir Kensington Lock. Memiliki layar 12 inci IPS LED backlit dengan resolusi 1920 x 1280, touchscreen dengan Corning Gorilla Glass 4, memiliki refresh rate 60 Hz dengan brightness di 340 nits. Cukup sih kalau untuk ngedit di outdoor yang nggak terlalu terang-terang amat, dengan kerapatan pixel di 192 ppi. Kemudian memiliki spek prosesor Intel Core M7 6Y75 yang di base clock 1,2 GHz up to 3,1 GHz dan 2 cores. Kemudian memiliki iGPU Intel HD Graphics 515 yang virtual memorinya bisa disetting hingga 512 MB. Kemudian RAM DDR3 8 GB dengan frekuensi 1866 MHz dual channel. Kemudian storage SSD di 512 GB dan hasil Crystal Mark sebagai berikut. Kemudian koneksi Wi-Fi, wireless AC, lalu Bluetooth 4.2, speaker by Bang & Olufsen, tapi suaranya kalau menurut saya terlalu kecil ya untuk ukuran sebuah tablet. Terdapat dua kamera, front facing kamera dengan spek 2 megapiksel dan video record di 1080 di 30 fps. Kemudian kamera belakang 5 megapiksel dan video recording yang sama. Kemudian chargernya memiliki spek 45 watt dengan colokan Type-C sepanjang 1,8 meter. Kapasitas baterai di 40 Wh 7,7 volt. Keyboard memiliki backlight dengan 2 tingkat kecerahan. Pengalaman dalam mengetik di keyboard tablet ini cukup nyaman, mengingat material utamanya dari aluminium dengan lapisan kain di luarnya menjadikan keyboard ini kokoh. Key travelnya 1 mm lebih dan jarak antar key juga besar untuk ukuran sebuah tablet. Trackpadnya sendiri cukup nyaman dengan support precision touchpad yang telah di pre-install pada tablet ini. Kemudian dengan tes 3D Mark Time Spy mendapatkan skor 317 dengan grafik skor di 279 dan CPU skor di 1416. Tes berikutnya dengan Cinebench R15 mendapatkan skor di OpenGL 33,5 fps dan CPU di 234 GB. Dengan performa tersebut masih bisa mengalahkan Intel Core i5 3000U yang skornya berada di 214. Kemudian untuk tes gamingnya, yang pertama di Story of Season Mineral Town yang bisa disebut dengan remake dari Harvest Moon PS1. Pada saat memainkannya, range FPS-nya berada di 50-60 dengan setting all medium dengan resolusi 1920 x 1280. Game berikutnya Overcooked dengan resolusi yang sama dengan setting all low dan mendapatkan FPS rata-rata di 30-an FPS yang tergolong masih bisa dibuat main. Game berikutnya The Sims 4 dengan patch terbaru di 2020 dengan setting all low dengan masih resolusi yang sama, mendapatkan FPS rata-rata di 80 sampai 90. Kadang-kadang bisa sampai di titik terendah di 60 FPS. Kemudian untuk percobaan game berat yaitu GTA 5 dengan setting all medium dengan resolusi 800 x 600 mendapatkan FPS rata-rata di 20 dan mentok di 30-an dan mencapai titik terendah di sekitar 15 FPS. Jadi jika kalian tetap maksa supaya bisa main GTA 5, hanya bisa di resolusi 800 x 600 karena hanya bisa di 5 FPS sampai 10 FPS-an. Udah sama sekali tidak bisa dimainin. Dan untuk eksperimen game yang terakhir di Resident Evil 3 dengan resolusi serendah mungkin dan setting all low mendapatkan FPS 15 dan sudah dipastikan tablet ini nggak mampu untuk menjalankan RE3.
Ya, konklusi untuk tablet ini, dia memang menggunakan operating system Windows yang menjadi nilai plus. Kalau misalnya ada program seperti Zoom, ngerjain tugas, semua programnya itu full jika dibandingkan dengan Android. Kalau misalnya penggunaan Android sendiri, dia memang lebih ini ya, portable. Penggunaan Android sendiri memang digunakan untuk penggunaan yang ringan-ringan. Sedangkan kalau yang tablet ini memang dia bisa diajak untuk kerja yang lumayan berat seperti Premiere. Ya, Premiere tapi jangan sampai render di sini ya. Ini jebol. Memang kalau dibuat rendering bisa, tapi mungkin nggak banyak efek. Atau kalian misalnya tugas ngezoom sambil mungkin buka Line atau WA sambil ngetik mungkin bisa. Spesifikasi ini RAM-nya gede banget kan, 8 GB, bisa buka banyak aplikasi. Terus dengan kapasitas ROM-nya yang luar biasa gede, ini sampai 512 GB ya. Sudah SSD lagi. Kalau dibandingin yang beberapa tablet itu kan masih belum ya, masih apa itu ukurannya aja cuma 128 udah dibilang gede. Ini kan 500, jauh di atas itu. Bisa di-upgrade mau sampai berapa, 1 tera juga boleh, bisa. Ini untuk dibuka juga gampang. Mau dibuka belakangnya ini, di bagian engselnya ini ada baut-bautnya ini. Ya, ini baut-bautnya ada di sini, bisa dibuka terus diganti SSD-nya, mau ukuran 1 tera, mau 2 tera, pasang aja. Kalau tablet ya, kalau sudah fix tablet yang Android sama Apple itu fix, nggak bisa diapa-apain ya. Tapi memang kelemahannya itu dari di suaranya ini kecil banget sih. Memang sama ini panas ya. Kalau kalian banyak program yang dibuka, dia bisa sampai suhunya sampai 90 ya. Itu tapi memang kalian bisa settingnya di mode baterai kalau mau lebih dingin, lebih awet, kira-kira seperti itu ya. Semoga tablet ini bisa menjadi alternatif untuk kalian yang ingin beli tablet ya. Yang masih belum beli tablet Android, kalian bisa coba beli tablet Windows ini ya. Secara poin-poin yang tadi bisa menjadi faktor bagi kalian untuk beli tablet ini ya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.